Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya. Saya kasih judul khotbah, kalau saudara suka catat khotbah dan ada judulnya. Saya kasih judul khotbah saya adalah Being a New You. Bapak Ibu Saudara, menjadi atau ada sebagai kamu yang baru. Ada sebagai kita yang baru. Bapak Ibu Saudara, karena ketika saya dihubungi oleh tim PIC, Puri Intergeneration Church gitu ya. Katanya tema bulan ini adalah Being Overdoing. And I'm so happy. Kenapa saya happy? Nanti saya akan jelaskan. Tapi ini ayatnya, Efesus 4. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ibu-ibu? (23) Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24? Yang setuju katakan. Bapak Ibu, tema Bapak Ibu Saudara di PIC bulan ini adalah Being Before Doing. Atau saya tahu maksudnya adalah menjadi terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan sesuatu, memahami siapa kita. Tapi Bapak Ibu, slide berikutnya, kata-kata being ini adalah kata-kata yang khas filsafat, saudara. Jadi itu adalah sebuah terminologi atau kata yang memang khas dalam studi filsafat. Jadi, studi mengenai being itu disebut ontologi. Dan ontologi itu bicara tentang substansi dari realitas. Atau apa inti dari realitas? Inti dari being. Apa sih being? Being itu bukan cuma sekedar insan, tetapi being itu dalam terminologi filosofis, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai kata ada. Kalau Bapak Ibu Saudara suka baca buku filsafat, lalu baca kata ada, nah itu seringkali bicara being. Jadi terjemahannya ada, saudara. Jadi segala sesuatu yang ada, itu adalah being. Kursi ini, dia being. Lampu sorot ini, dia being. Termasuk kita. Jadi kita manusia, itu being. Kita adalah ada. Dan yang namanya ada, yang namanya being, itu dibangun, being is built of certain traits. Jadi being itu dibangun oleh karena ada traits atau karakter-karakter tertentu. Misalnya, sebuah kursi dikatakan kursi jika dia punya karakter bisa didudukin. Sebuah kursi, dia punya karakter fungsinya bisa didudukin. Sebuah meja punya karakter dia punya 4 kaki, saudara. Tapi banyak juga hari-hari ini meja yang kakinya enggak 4 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi being itu built of certain traits gitu ya. Meja kakinya 4 gitu ya. Dia bisa menjadi tempat di mana kita meletakkan buku, ada air mineral di situ. Atau manusia juga dibangun by certain traits. We as human being, we are built of certain traits. Pertanyaannya kan gini. Kita pengen jadi being yang baru. Itu harapan dari para pemimpin yang ada di Puri Intergen Church. Kita masuk 2026, kita nggak lagi being yang lama. Tapi kita being yang baru, setuju katakan amin. So the new being itu menjadi baru karena dia ada di sebuah dimensi yang baru. Dia ada di sebuah alam yang baru. Dia ada di sebuah realm yang baru. A being can be new, ada itu bisa jadi baru karena dia ada di dimensi yang baru. Dia ada di lingkungan yang baru. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sekarang, being saudara adalah manusia Indonesia. Tapi ketika saudara pindah lingkungan misalnya, saudara ada di Amerika, lalu saudara menjadi warga negara Amerika, pindah lingkungan, being saudara berubah. Benar ya? So, lingkungan itu mempengaruhi being kita menjadi baru. Dimensi mempengaruhi being kita menjadi baru. Yang kedua, being yang baru itu paling gampang adalah sebuah kelahiran. A birth. Ketika bayi kita lahir, dia dari dimensi dalam perut ibunya, dari realm di dalam perut atau dalam kandungan ibunya, sekarang keluar ke dunia nyata, new birth, dia menjadi a new being.
Tapi ketiga yang saya pengen highlight, makanya saya kasih bold di situ. A new being, menjadi being yang baru, menjadi pribadi yang baru. Izinkan saya pakai kata itu untuk menerjemahkan being. Menjadi ada insan yang baru. Itu juga bisa ketika kita mau adjust the traits. Kita mau menyesuaikan karakter-karakter, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita sebagai being saat kita tahu kita sedang masuk musim yang baru. Saya percaya PIC Puri Intergen Church, saudara memasuki musim yang baru. Amin, 3 orang fala saudara. Amin. Dan di musim yang baru ini, yuk sama-sama. Kita mau bangun hidup kita. Kita mau bangun sama-sama keberadaan kita, insan hidup kita. Sesuai dengan karakter Kristus yang mau katakan amin. Yang katakan amin, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini. Untuk alasan inilah kami gak patah semangat. For this reason, we never become discouraged. Kenapa kita tidak patah semangat? Kenapa kita tidak patah hati? Kenapa kita tidak tawar hati di 2026 ini? Untuk alasan inilah, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, kata Paulus. Bahasa Inggris katakan, Good News Translation bilang begini, even though our physical being is gradually decaying. Bapak Ibu Saudara, walaupun manusia lahiriah kita semakin lama semakin merosot. Benar ya, Om, Tante, Koko, Cici yang ada. Bapak Ibu, saya tahun ini sicap, saudara. Masih muda. Our physical being is decaying. Tapi ada kabar baik buat setiap kita yang ada dalam Tuhan. Our spiritual being is renewed day after day. Manusia roh kita, ada rohani kita. The being yang ada di dalam setiap kita, dan itu adalah hidup kita sesungguhnya. Our spiritual being diperbaharui hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Yang katakan amin, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Main di E, Kak, boleh gak, Kak? Karena tema kita buat Natal tahun lalu kan lagu ini, saudara. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu setiap pagi baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar katakan selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yuk, Bapak Ibu Saudara. Manusia roh kita, our spiritual being is being renewed day after day. 2026, spiritual being kita Tuhan sedang perbaharui. Semakin hari terus baru. Apa tujuannya? Roma pasal 8 bilang gini, supaya kita serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Itu tujuannya. Saudara dan saya, kita serupa dengan gambar Kristus. Saat kita mau bangun being kita. Matius pasal 7, 26-27. Jangan jadi orang yang bangun kehidupannya atau bangun beingnya seperti orang yang lagi bangun di atas pasir. 26-27, Matius pasal 7 bilang begini, setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Boleh gak bilang kiri kanan? Jangan bodoh. Gak usah bentak-bentak saudara, halus aja bilang jangan bodoh. Gitu ya. Jangan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Kenapa? Karena ketika hujan dan banjir datang, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan besarlah, hebatlah kerusakannya. Saya percaya yang ingin Tuhan bangun melalui visi yang diberikan kepada Pastor Samuel, Pastor Dio, adalah orang-orang yang berdiri teguh. Our being is unshakable.
being kita nggak tergoyahkan, nggak tergoncangkan. Yang Tuhan berikan buat Puri Intergen Church adalah orang-orang di 2026 ini yang mau tetap berdiri teguh menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, tapi berdiri teguh. Dan berdiri teguh kata Tuhan Yesus bilang begini, jangan jadi orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, hujan datang, rubuhlah rumah itu. Hebat kerusakannya. Saya berdoa gak ada dari kita yang rumah kehidupan kita roboh, tapi semakin hari semakin diperbaharui dalam Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Ada satu ayat lagi yang bicara tentang keberadaan kita sebagai orang-orang yang yakin betul bahwa kita siap berdiri teguh. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. This is our portion. Ini bagian kita. Sebagai spiritual being yang diperbaharui terus menerus, hari demi hari, yang tadi sudah nyanyikan, selalu baru setiap pagi. Ini bagian kita. Apa bagian kita? Kita menerima kerajaan yang tidak. We receive an unshakable kingdom. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Salah satu Alkitab bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris yang menjadi perenungan pribadi saya, namanya The Passion Translation. Ini memang perenungan pribadi, saudara. Alkitab yang sangat cocok untuk perenungan pribadi, saudara. Tapi izinkan saya membawa perenungan pribadi saya ke hadapan saudara di RCC siang ini. TPT bilang begini, since we are receiving our rights to an unshakable kingdom. Ingat tadi, a new being ketika environment-nya berubah. Benar ya? Being kita jadi baru ketika kita berubah environment. Dulu kita ada di kerajaan gelap, sekarang Tuhan pindahkan kita ke kerajaan terang. And now we are receiving the rights, kita menerima hak to an unshakable kingdom. Kita menerima hak akan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan oleh karenanya, saya suka banget Brian Simmons, penerjemah atau ketua tim dari Alkitab ini, saudara, The Passion Translation, bilang begini, we should be extremely thankful. Berapa banyak saudara sungguh-sungguh bersyukur Tuhan sudah pindahin kita dari gelap ke terang. Atau saudara bilang, ya udahlah, gue selamat. Tidak tahukah saudara bahwa saat engkau berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, respon kita seharusnya syukur yang ekstrim. An extreme thankful. Bukan menghidupi kehidupan yang sembarangan. Not living the life that a careless life, not living kehidupan yang sama seperti dunia, tapi we should be extreme. Amen. Extremely thankful. And offer God, I love that one, the purest worship. Penyembahan yang paling murni. That delights His heart. As we lay down our lives in absolute surrender, filled with awe. Saat kita menyerahkan hidup kita, saat kita berserah sepenuhnya, dipenuhi kekaguman akan Tuhan. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, kita punya kesadaran baru. Bahwa sekarang hidup kita sudah berpindah. Kita bukan hidup di dunia ini. Ya, kita nginjek puri indah, saudara. Ya, saudara nginjek meruya ilir. Tapi saudara tidak hidup dari situ. Saudara hidup dari kerajaan yang gak tergoncangkan. Amin. Ya, saudara. Besok saudara balik lagi ke kantor. Ketemu bos yang galaknya lebih dari herder, saudara. Yes. Ketemu teman sebelah kubikel yang annoying banget. Tapi tahukah saudara,
Walaupun kakimu nginjek kantormu, tapi engkau hidup bukan dari situ. Engkau hidup dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Because we are unshakable being. Amen. To be unshakable, ada 3 perkara yang paling penting. Sesuatu bangunan jadi nggak tergoncangkan, jadi teguh. Ada 3 perkara yang paling penting. Yang pertama adalah fondasinya. Yang kedua adalah struktur bangunannya. Ini para arsitek, teknik sipil tahu hal ini. Yang ketiga adalah sistem yang berlangsung di dalamnya. 3 hal ini, saudara, yang paling penting supaya being kita jadi nggak tergoncangkan. Dan 3 hal ini disebutkan di Ibrani 12:28. Lay down our lives, absolute surrender, filled with awe. Strukturnya yang pertama, lay down our life. The foundation is lay down our life. Fondasinya, kita menyerahkan hidup kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, fondasi kita sederhana. James-nya udah gak ada lagi. Yang hidup di sini Yesus. Amin. A new being yang teguh adalah ketika hidup kita udah gak ada lagi. Yang hidup dalam kita cuma Yesus. Our foundation is Christ. Fondasi kita Kristus. Kasih tahu kiri kanan, fondasi kita Kristus. Christ is our foundation. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud bilang begini di Mazmur 139 kalau saya nggak salah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Yang tahu pujian ini katakan sama-sama yuk. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Yang percaya dia indah boleh tepuk tangan sama-sama kamu. Tuhan Yesus ya Bapak Ibu yuk. Keindahan yang dia sudah lakukan itu dasar kehidupan kita. Jadi jangan berpikir hidupmu tidak indah. Kalau didasarkan pada kekuatanmu, ya gak indah. Kalau didasarkan sama pekerjaan saudara, kalau being saudara, engkau senderkan, engkau bangun by your own strength, your own intelligence, your own wealth, yes, gak indah. Tapi fondasi being kita yang baru, yang siap melangkah di 2026 ini, itu Kristus. Dan apa yang dia lakukan buat saudara dan saya, itu sungguh indah. Amin. So your new you, jadikan fondasi saudara. Lay down our lives. Biar Kristus jadi fondasi kita. Filipi pasal 4 ayat 1 bilang begini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi,
yang aku cintai dan yang aku rindukan. Amplified Bible bilang, sukacitaku dan mahkotaku, my wreath of victory, ikatan kemenanganku. Dalam cara inilah, berdirilah teguh di dalam Tuhan. 2026, mari fondasi kita Tuhan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Ada yang main padel gak di sini? Bukankah kita sedang terpadel-padel hari-hari ini, saudara? Nggak ada yang main padel di sini. RCC nggak ada yang main padel. Atau nggak ada yang mau ngaku, saudara? Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun lalu saya selalu oleh anugerah Tuhan, Pastor Weliar di CK saya diminta untuk khotbah di minggu terakhir 2025. Dan saya bilang begini ke jemaat di GBI CK 14 Indonesia. Kalau saudara main padel, saudara tahu betul. Padel tuh beda sama tenis. Tenis saudara, semakin saudara smash dengan kenceng, bolanya semakin keluar kan ya. Kalau padel saudara smash kenceng, banting bolanya ke tanah, dia bisa mantul tembok. Saya bilang begini, kalau hari-hari ini 2025 engkau seperti dibanting ke tanah. Mazmur 91 bilang, sebab kesetiaannya ialah pagar tembok bagi hidupmu. Semakin saudara dibanting, semakin mungkin saudara mantul ke tembok. Jadi masuk 2026, kalau rasanya you are being slammed to the ground, ada tembok yang adalah kesetiaan Tuhan di sekitar kita. Kalau kita mendirikan hidup kita, dasarnya Tuhan, maka tembok kasih setia Tuhan ada sekeliling kita. Dan peraturan padel bilang begini, selama bolanya mantul tembok, the game is not over yet. Permainannya belum berakhir. Ketika engkau mendasarkan hidupmu dalam Tuhan, setiap kali kehidupan berusaha membanting saudara, saudara mantul ke tembok, saya mau bilang begini, hidupmu belum berakhir. Karirmu belum berakhir, keluargamu belum berakhir, sebab Dia Allah yang setianya untuk selama-lamanya. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Yang tepuk tangan sorakan. Woo! Yang kedua, the structure. Apa struktur bangunan kita? The foundation is laid on our life. The structure is absolute surrender. Penyerahan penuh. Penyerahan penuh terhadap apa? Mazmur 112 ayat 6-7. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Tetapi hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. You fully surrender bukan kepada the news of the world. Not to the report of the world, but to the report of the Lord. Saudara surrender penuh kepada perkataan Tuhan. Bangun hidupmu. Matius 7 bilang begini. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka ia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Yuk, our new being, slide berikutnya. Kita penuh kepercayaan kepada firman, to His word and to His promises. Yesaya 40 ayat 8 bilang begini, sekalipun rumput terbang, bunga-bunga layu, tetapi firman Allah teguh selama-lamanya. Amin. Pastikan hidup kita dibangun di 2026 ini dengan firman Allah. Saya bilang di akhir 2025 lalu, saya bilang 2026 kasih kita banyak alasan buat takut. Saudara masuk 2026, saudara lihat ya cuaca ekstrim banget ya. Kayak hujan gak berhenti-berhenti. Saya tinggal daerah Pamulang, Depok sana, saudara. Itu daerah yang setiap hari hujan mulu. Beneran, hujannya mulu, saudara. Gak berhenti-berhenti itu hujan. Kapan hari saya lewat daerah Cinere, banjir saudara. Airnya setinggi ban mobil saya, setengah ban mobil saya. Cinere banjir, saya pikir waduh Cinere banjir. Jakarta kelelep nih, Cinere agak di atas ya saudara ya. Kita memasuki cuaca ekstrim di awal 2026. Berapa hari ini saya lagi dapat kiriman DM dari banyak orang. Perang dunia ketiga katanya.
Ada yang dapat kiriman DM itu? Karena ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ya. 2026 kasih kita banyak alasan buat goyah. Tapi bukankah kita membangun rumah kita di atas batu? Di atas firman Allah. Pastikan bangunan hidupmu isinya firman. Sehingga engkau tidak akan goyah. Kalau hidupmu bangunannya itu didirikan atas firman. Maka yang ketiga, sistemnya pasti ini. Filled with awe, dipenuhi dengan kekaguman. Ibrani pasal 12 katakan, karena kita menerima hak kita kepada kerajaan yang tergoncangkan, bersyukur sepenuhnya, mempersembahkan penyembahan yang murni kepada Tuhan. Apa itu sistem hidup kita? Ketika dasar hidup kita Tuhan, bangunan hidup kita firman, maka sistem hidup a new being adalah ini. Slide berikutnya. A living being in prayer, praise, and worship, loving the Lord and loving others. Ini sistem hidup kita. Ketika saudara mendasarkan hidupmu dalam Tuhan, membangun hidupmu dalam firman, your new being, Ibrani pasal 13 ayat 1, terus menerus mengasihi satu sama yang lain dengan kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 15, lanjutan dari Ibrani 12 tadi saudara. Dengan pertolongan Yesus, kita akan terus-menerus mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Apa itu? Memberitahu kepada orang-orang siapa Yesus bagi kemuliaan namanya. Bukankah itu tahun 2026 penggenapan amanat agung saudara? Saudara menyaksikan Yesus kepada semua orang. Semua orang mengenal Yesus lewat hidup saudara. Jangan orang ketika ketemu saudara, ya Allah, tuh orang lagi, Kang minjem duit, Kang minjem cepet mulu setiap hari, 1 minggu 700. Sebulan 3 juta gitu ya. Jangan saudara. Tapi setiap kali orang ketemu kita, mereka tahu, mereka pasti ketemu solusi atas persoalan mereka. Mereka ketemu ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ibrani 12:29 bilang begini. Sebab Allah kita adalah api yang apa? Saudara, kerja api itu adalah memurnikan, membersihkan, membakar, menerangi, dan juga menerobos. Our new being bukan hanya didirikan di atas fondasi Kristus. Bukan hanya dibangun bangunannya oleh firman. Bukan hanya sistemnya berjalan dalam kasih, doa, pujian, dan penyembahan. Tapi yang paling penting, engkau perlu api Roh Kudus. Di awal tahun ini, minggu pertama, saya sempat menghadiri ibadah bersama dengan gembala sidang kita, Pak Pastor Nico. Karena saya harus menemani tamu dari Vietnam dan menerjemahkan mereka, saudara ya. Menerjemahkan mereka, dengerin khotbah Pak Nico, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pak Nico bilang begini, untuk 2026 tahun amanat agung, kita gak mungkin bisa menyelesaikan amanat agung tanpa hadirat dan kuasa Roh Kudus. Jadi 2026 kuat sekali dalam roh saya. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan besar-besaran buat setiap kita. Engkau akan menerima pemberdayaan. You are going to receive the empowerment of the Holy Spirit. Api Roh Kudus yang membersihkan, yang memurnikan, yang menyingkirkan semua karakter-karakter yang tidak serupa dengan Kristus. Tapi ini yang paling penting, Roh Kudus juga menerangi dan menerobos bagi kita. Amin. Slide paling terakhir, teman-teman pujian, pemuji penyembah, yang paling terakhir, being a new you. Saudara yang baru di 2026 ini adalah saudara yang mau menyediakan diri. You are available. Boleh katakan sama-sama, I am available. Saudara menyediakan diri untuk dimurnikan hari lepas hari. Menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Fondasinya Kristus, bangunannya firman, sistemnya doa, pujian, penyembahan, penuh kasih kepada Tuhan dan sesama, dan dipenuhi api Roh Kudus. Saya percaya 2026 saudara
jauh lebih baik dari 2025. Semua Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa, iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.